besar. Oh, dia. Hurra! You are next. Jangan di penjara begitu ya. Udah ngomong doang lah, nanti habis ini kita sikat. Ini tuh sebagai kira-kira pertandingan ini tuh Aska tuh ada jam buat balas dendam ke mantan papat ini Aska gitu nggak sih? Itu kan yang Anda mau dari tadi kan? Pertanyaan itu kan yang Anda mau. Bisa jadi, benar sekali, terima kasih. Mewakili semua kan itu kan? Oke, beneran to be honest, right? Aku juga nggak punya masalah sama Vicky, right? Sebelum ini it's not my problem. Aku beneran nggak punya masalah. So that is their problem. I don't know. Aku nggak tahu. So no. Saya bantu jawab ya, mungkin untuk mengklarifikasi semua hal juga ya. Jadi kalau menjawab hal itu sederhana, kalau pada saat waktu itu menikah dengan ibunya, Aska pada saat itu menjauh bukan karena menjauh dari ibunya atau bukan karena menjauh dari Vicky. Aska tidak mau terlibat di dramanya. Tidak mau terlibat di dramanya. Saya juga bicara sama Vicky, dan saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga Askanya gitu. Vick, kita low down ya karena saya nggak mau ada di berita, saya nggak mau ada di media dan sebagainya. Karena buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan, apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impactnya. Gitu. Tapi kalau sudah selesai, udah, ya sudah tidak ada masalah. Jadi kita pukul-pukulan aja. Tapi kalau ditanyanya karena itu sebenarnya kita nggak ada urusannya dengan hal tersebut sebenarnya. Oke. Let the game begin. Dan kita akan langsung mengundang kembali kepada Bapak Ustadi Aneta selaku ISKA Presiden Indonesia dan juga Bapak Abdul Rahman selaku promotor dari KX1, juga tentunya bersama belt yang akan dipertandingkan pada tanggal 31 nanti. Silakan. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan pada tanggal 31 nanti antara Vicky Prasetyo berhadapan dengan Aska. Baik, kalau begitu kita langsung juga panggilkan. Inilah dia fighter, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 15 tahun dengan tinggi badan 186 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, dan Wing Chun. Juga merupakan seorang black belt dari kickboxing. Ladies and gentlemen, please welcome Aska Corbuzier. Dan berikutnya kita juga panggilkan, ini merupakan lawannya, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 37 tahun dan tinggi badan 178 cm dengan disiplin boxing dan memiliki prestasi merupakan saat ini masih merupakan seorang pemegang sabuk sementara dari HSS Boxing. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Peserta saya bertatapan. Oke, menghadap ke depan. Angkat belt. Ya, inilah dia belt yang akan dipertandingkan oleh kedua fighter kita. Boleh kita berikan aplaus yang meriah, teman-teman. Baik, sudah dapat gambar teman-teman media.
Baik, terima kasih kalau begitu untuk Pak Abdul Rahman, dan beltnya akan di-keep kembali dan akan diperlihatkan kembali pada saat hari pertarungan besok lusa. Jadi teman-teman media pastikan semuanya juga menyaksikan pertandingan yang sangat spektakuler ini pastinya. Master. Ya. Dapat kali ini. Oh, deal. Hurra! You are next. Jangan di penjara begitu ya. Udah ngomong doang lah, nanti habis ini kita sikat. Ayo Mas pose dulu foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sudah? Jabat tangan kali Mas. Belum. Jabat tangan Aska sama Vicky-nya. Jabat tangan? Iya. Bukan mau fight, Mbak. Oh iya kan maksudnya kan biar itu. Kayaknya ada yang masih pengen disampaikan ini kayaknya nih, memang Mas Vicky. Tatapannya memang udah kayaknya tajam ya, masih ada yang mau disampaikan. Ya sih, cuma ya mudah-mudahan aja harus dibuktikan gitu loh. Kalau lawan berikutnya adalah seorang master jadi produser gitu. Kalau dia emang punya mental, harusnya dia hari ini tidak menyerahkan anaknya untuk bertarung, tapi dia sendiri. Ya kalau ngelawan anak saya jangan lewat nanti ya. Biar lawan yang kecil dulu lah, coba kita lihat. Jangan nggak usah banyak ngomong lah, ini aja dulu mulai, habis itu kita berantem. Baiklah kalau begitu, terima kasih untuk teman-teman media. Inilah dia, Close the Door, Corbusier, Game On. Ini adalah pertandingan yang memang saya sangat tunggu-tunggu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master Deddy Corbuzier daripada putranya. Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu ya Pak Armin sebagai memang sesana yang selalu melatih tinju saya, walaupun saya baru mengenal tinju, tapi seenggaknya saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih. Gladiator itu nggak pernah mengenal apa hari esok, tapi yang pasti kita bertarung semaksimal sampai kita bisa bernapas di atas ring. Makasih juga buat Vicky dan timnya. Jadi saya mau mengklarifikasi dulu ya sebelum kemana-mana bahwa saya tuh tidak ada masalah dengan yang namanya Vicky Prasetyo dari dulu, nggak ada masalah. Mau dia kawin sama siapa juga nggak ada masalah. Emang dia suka kawin aja, gitu. Saya nggak ada masalah. Ya, saya mau pribadi lah. Cuman saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin itu. Jadi setelah selesai kawin lalu dia ngelawan si Aldi Taher, saya ngebelain Vicky gitu ya. Dan pada saat dia ngelawan Aldi Taher saya ngebelain Vicky gitu. Dia sampai Aldi Taher lari-lari keluar dari ring gitu ya. Wah itu Vicky luar biasa. Makanya saya sempat ngobrol sama dia, wah kamu luar biasa nih. Baguslah kamu menyampaikan dendam saya bilang gitu. Nggak taunya berapa hari setelah itu dia kemana-mana gitu, nantangin saya gitu. Bikin di Instagram, nantangin saya tinju, bikin apa, nantangin saya tinju. Saya ini nggak ngerti maksudnya apa gitu. Nantangin saya tinju itu maksudnya apa. Ya, baru tahu diri gitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Saya sih diem aja pertamanya, ya udahlah saya diem. Terus saya sempat ngobrol sama Vicky-nya, saya sempat telepon, ini lo serius nantangin gue tinju? Lo serius kan, beneran? Takut ya? Takut gitu. Takut sih. Karena
biru-biru kan saya rugi ya mukanya ya. Kalau beliau mungkin nggak apa-apa kalau mukanya biru-biru ya. Jadi saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Lalu Aska ngeliat ketika ada video itu, Askanya ngeliat, terus Askanya bilang, let me do it, saya aja. Itu awalnya bercanda, gitu, saya aja. Terus saya nanya Mas Angga, ini serius loh gitu. Iya serius, let me do it. Nggak tahu dia kenapa. Terus saya tanya sama Vicky-nya, Vicky gimana Vicky? Vicky-nya juga panas. Oh ayo katanya. Jadi saya juga nggak ngerti ini Vicky tujuannya apa gitu sebenarnya. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa, maunya apa. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya bilang sama Vicky gini, Vicky, ini kalau misalnya kita jadikan lu fight sama Aska, gua nggak mau lo pertarungan ini seperti lu fight dengan Aldi Taher. Karena kalau dengan Aldi Taher itu kemarin buat saya lelucon, itu jokes buat saya. Vicky-nya mungkin beneran ya. Tapi saya merasa bahwa Aldi ketika masuk sana sudah tahu dia akan kalah dan dia akan keluar. Yang penting dibayar. Vicky-nya enggak, Vicky-nya beneran. Makanya saya menghargai dia. Nah, saya bilang, ini bakal serius loh, Vicky. Lu yakin? Terus dia bilang, anak kecil gitu. Ya sudah, kalau memang benar anak kecil karena usianya juga baru 15 tahun gitu ya, usianya baru 15 tahun. Terus saya tanya sama dia, gimana Aska? Aska ready, mau? Dan dia mau sekarang. Dia mau sekali, saya juga nggak tahu kenapa dia maunya sekarang. Dia mau banget. Ya udah, terus kita hubungin Vicky. Dan saya jujur aja tidak pernah berpikir dalam hidup saya, seumur hidup saya sampai usia saya sampai 50 tahun ini, saya mengadakan jumpa pers di samping saya Vicky Prasetyo, itu saya nggak pernah. Karena biasanya kalau udah begini urusannya polisi biasanya. Dan saya nggak membayangkan ini bisa terjadi gitu ya. Tapi ya udah, ini kenyataannya hari ini terjadi dan pertandingannya akan dilaksanakan dan kita benar-benar tanding. Jadi Anda tidak akan melihat gimmick-gimmickan, Anda nggak akan melihat bohongan, Anda akan melihat pertandingan. Benar-benar tanding apa itu sebutnya? Tinju, boxing. Jadi itu yang terjadi. Nah, silakan Askanya menerangkan. Menerangkan? Ya. There's nothing to menerangkan. I'm taking him down. What is there to say? Apa? Oh yeah, taking him down. Second round, maybe. Mungkin Goliath feels sedikit. Yakin? Yakin. Of course. Vicky? Biar jelas nanti dipukul yang mana wajah. Tapi ini beneran ya, jadi kita nggak ada gimmick-gimmickan di sini. Cuman saya juga penasaran gitu, saya juga pengen tahu juga gitu. Sebenarnya Vick, tujuan lu apa Vick? Ya sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti khayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master dari produser dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara, berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri, saya berantem ya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master David Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Oke, berarti kita lihat ya, nanti kalau udah lawan Aska gitu gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Serius. Takut nggak? Tantangin. Nanti kalau saya duel sama Vicky, saya ajarin kalian semua nih. Ini kan saya sama Vicky sama Aska. Nanti kan kalau misalnya udah kejadian, kalau memang benar, tapi gua sih gini ya. Maksudnya di dunia entertain ya buat entertain ya, nggak apa-apa kan. Itu sebagus buat entertain, walaupun lu bonyok-bonyok ya sebagus buat entertain gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya sih mendukung ya kalau memang itu mau dilaksanakan nanti, kalau kita mau fight di ring boxing ya ayo aja. Dan buat teman-teman pasanglah duit sebanyak-banyaknya di sisi saya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak ngajain taruhan ya, karena kalau taruhan belum tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau ini sudah tahu, jadi silakan. Berarti siap?
Ya kalau lu doang mah 5 juga. Bener ya? Ya kita lihat besok dulu kan. Seperti apa akhirnya. Kamu yakin kan? Yakin? Of course. He's gonna get beaten up by a 15-year-old. Bahasa Indonesia apa? No, I'm understand English speaking. My English craft on my character style. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Nanti akan dipukulin sama anak 15 tahun. Gimana, Fik? Gimana tuh rasanya? Tahu? Sebenarnya sih gue orang yang sayang sama Aska. Tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Aska, udah gak ada pilihan. Sorry Aska. Ya, ntar kalau bisa itu terjawab kalau udah ada di atas ring. Kalau di sini kan kita cuma ngomong doang. Kalau di atas ring, Vicky Prasetyo versus Deddy Corbuzier baru itu terjawab semua masalah. No, because I want to. Akan jadi very fun. It'll be very fun untuk nonton, untuk lakukan. Fun untuk aku, mungkin untuk Om Vicky nggak akan terlalu fun. So it looks like something like excitement for you. Ya, ini sepertinya kayak kesenangan buat Aska untuk bisa lawan Vicky dan mukulin Vicky. Mungkin gitu bro yang dimaksud. Yang pasti sebelumnya terima kasih. Di sebelah saya ada coach saya. Memang awal mengenal tinju juga saya belum lama. Beliau Coach Armin Tan yang banyak memberikan saya pelajaran tentang tinju dari beberapa pukulan dan lain-lain. Pasti ya aku saat ini usia 30 sekian tahun lah, hampir mau 40 tahun. Tapi memang ya kita harus menyesuaikan dengan kita lari apa itu setiap hari. Mungkin mendekati hari pertandingan besok kayaknya harus tidak ada kegiatan syuting biar lebih prima aja gitu. Terus nanti ya tinggal disesuaikan dengan napas kita aja, lari apa dan lain-lain. Masih butuh beberapa olahraga untuk menyesuaikan dan teknik-teknik latihan sendiri aja gitu. Mungkin karena main bola hampir seminggu bisa berapa kali gitu dan main 2 kali 45 menit ring, mungkin itu sebagai bentuk juga untuk membantu nanti saat di ring gitu. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab, silakan Master. Gak tahu kalau saya dengar dari kata-katanya Vicky, dari bermain sepak bola, latihan lari gitu, kok kesannya mau lari gitu. Kok nggak latihan tinju gitu, maksudnya saya latihan lari, gitu, latihan sepak bola, itu kan lari ya maksudnya. Kok nggak latihan, ya nggak tahu lah mungkin. Mau lari, oke ya kayak mau lari, tapi nggak akan seperti Aldi Tahir kan. Yang keluar dari ring. Ya, kita lihat aja besok di ring. Kita ini ngobrol bukan pria pada umumnya. Isis gladiator. Kalau untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, ya sebenarnya ini awalnya memang saya melihat dari keisengannya Vicky, gitu. Keisengannya Vicky yang memang dia orangnya seperti itu ya, buat saya sudah. Gitu. Dan karena Askanya menyambut dengan baik, saya melihat ada sebuah kesempatan. Kenapa tidak? Kalau memang mau dijadikan benar, kenapa tidak? Kita jadikan benar. Dan tadi saya bilang bahwa kita nggak akan gimmick-gimmickan juga, kita nggak akan. Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kemarin itu Aldinya gimmick apa tidak, nanti saya salah. Tapi kelihatannya seperti itu, bukan Vicky-nya ya, Aldinya ya. Gitu. Nah kalau ini dua-duanya udah saya katakan, ini nggak ada gimmick-gimmickan ya. Jadi kalau misalnya nanti satu ronde selesai, ya satu ronde selesai. Tapi kita membuatnya 3 ronde 3 menit ya. Terus 3 ronde 3 menit itu kita buat. Kalau dari prosedur game on-nya sendiri, ya saya cuma melihat ada sebuah peristiwa dan peristiwanya bisa dibuatkan sebuah acara dan acaranya sebenarnya juga pertandingan yang kita buat. Saya pernah buat ini dulu catur lah kita, ini kita buat. Ini sahabat, mungkin nih pertanyaannya ke Aska. Ini tuh sebagai kira-kira pertandingan ini tuh Aska tuh ada jam buat balas dendam ke mantan papan kiri Aska gitu nggak sih?
Itu kan yang Anda mau dari tadi kan? Pertanyaan itu kan yang Anda mau. Bisa jadi, benar sekali, terima kasih. Mewakili semua kan itu kan? Okay. Beneran, to be honest, right? Aku juga nggak punya masalah sama Vicky, right? Sebelum ini, it's not my problem. Aku beneran nggak punya masalah. So, that's their problem. I don't know. Aku nggak tahu. So, no. Saya bantu jawab ya, mungkin untuk mengklarifikasi semua hal juga ya. Jadi kalau menjawab hal itu sederhana, kalau pada saat waktu itu menikah dengan ibunya, Aska pada saat itu menjauh bukan karena menjauh dari ibunya atau bukan karena menjauh dari Vicky. Aska tidak mau terlibat di dramanya. Tidak mau terlibat di dramanya. Saya juga bicara sama Vicky, dan saya menghargai Vicky sekali karena Vicky sangat menghargai juga Askanya gitu. Vick, kita low down ya karena saya nggak mau ada di berita, saya nggak mau ada di media dan sebagainya. Karena buat saya ketika berita dia ada di media terus-terusan, apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu akan negatif impact-nya gitu. Tapi kalau sudah selesai, udah ya sudah tidak ada masalah. Jadi kita pukul-pukulan aja. Tapi kalau ditanyanya karena itu sebenarnya kita nggak ada urusannya dengan hal tersebut sebenarnya. Oke.